Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan sharing pengalaman bagaimana caranya bisa profit konsisten di B188 ataupun di 913 doge. Bagi Anda yang mau merasakan profit konsisten dari 913 doge atau B188, baru ketemu di channelnya Raja Langit, silahkan subscribe dulu, like and share, pencet juga tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dari informasi Raja Langit ini ya. Dan saksikan terus videonya sampai tuntas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu lagi dengan saya Denny Setiawan di channelnya Raja Langit. Kali ini saya kedatangan tamu, dua orang tamu trader di B188. Alhamdulillah beliau bisa berkunjung. Yang satu dari Bandung. Selamat siang. Yang satunya ya ini masih daerah Sumedang. Siang hari ini kita bisa sharing putaran B188 ataupun di 913 doge. Nah, sebelum kita mengarah ke arah sana, kita akan berbincang-bincang dulu dengan beliau-beliau ini seputaran kegiatannya beliau. Sudah bertemu dua kali ya Kang ya? Betul. Ya, saya sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Aep, asli dari Bandung, Cibiru. Cibiru ya Kang ya? Ini Pak Rosendi ya. Pak Rosendi, beliau seorang PNS di Kabupaten Sumedang. Ya. Oh ya, sebelumnya nih Kang Aep ya. Kang Aep, kegiatan sehari-harinya apa sih? Kalau saya kegiatan sehari-harinya di cleaning service. Cleaning service di salah satu perusahaan. Terus mengenai ketertarikan di B188 ini motivasinya apa sih? Motivasi saya kalau bisa yaitu intinya meraih penghasilan sampai kita bekerja ada sampingan lain. Intinya kita ingin mendapatkan profit lebih ya dari sebuah pekerjaan ya dikarenakan ya yang namanya manusia itu ingin selalu ada lebih kan, dalam arti bukan kita tidak cukup dengan penghasilan yang sudah ada kan. Betul. Tapi ya ingin ada satu pengalaman begini ya. Gabung di B188 udah berapa lama? Kalau saya 4 bulanan itu dengan Pak Rosendi. Pak Rosendi kalau nggak salah sama juga Pak ya? 3-4 bulanan ya. 3-4 bulanan. Nah, mungkin teman-teman pengikutnya Raja Langit ingin tahu juga sih pengalaman dari para doge mania. Mungkin apa yang dirasakan pengalaman selama ini. Apakah pernah loss, apakah profit terus? Ini banyak pertanyaan soalnya gitu. Lossnya seperti apa gitu pengalamannya? Kalau saya Pak, waktu pertama gabung mungkin pas momennya bagus, udah gabung kan 10.000 Ya, 10.000. 2 hari itu langsung balik modal. langsung balik modal. Betul. Wah, luar biasa. Langsung balik modal, malah 200%. Langsung surplus 200%. Itu tanpa diduga-duga, tanpa disangka ternyata begitu mudah meraih profit bisa mendapatkan. Sebelumnya memang pernah di broker lain seperti di forex atau binary option, kita harus mikir ekstra lebih gitu. Kalau ini kalau kita trading, kalau kita lebih mudah gitu tanpa memikirkan yang namanya algoritma gitu ya, analisis gitu ya. Memang di B188 kita punya kelebihan jadi kita tinggal bisa memahami logisnya aja gitu kan. Ya, bukannya ini yang saya rasakan juga dulu sama ketika saya join di sini di B188, kok serasa mudah banget gitu mendapatkan profit gitu. Nah, cuman ya permasalahan dari problem teman-teman kita ini kan ada juga yang keluhan ya, mungkin karena mungkin binaan dari upline-nya juga kali ya. Karena untuk di luar sana itu kita untuk mendapatkan profit 1%, 3% per hari itu kan kita harus menguras ekstra tenaga, waktu dan pikiran untuk benar kan kalau di luar sana gitu kan. Tapi di sini di B188 kita begitu mudah
begitu mudahnya. Itu mungkin dari segi pengalaman positifnya ya. Dan untuk Pak Rosendi gimana nih pengalaman hari pertama ini dulu? Pertama di modalnya dipakai balance semua. sampai hari pertama yang balik modal dulu. Oke ya. Karena belum ada pengalaman dipakai lagi ketika Yang awal. Allah karena enak sampai ya nanyain gitu, nanyain kalau pengalaman karena los jadi mau bertanya. jadi kata enaknya jadi memang settingan itu nggak ada yang amaling gitu. Kalau dipakai terus tambah Ya. Makanya saya juga kepada teman-teman selalu menyarankan dan menghimbau jangan terlena dengan settingan, karena tidak ada settingan yang bisa permanen. Pengalaman saya gitu, pengalaman juga saya juga sama dulu, apalagi saya dulu nggak ada yang merasakan jauh dari mentor gitu ya. Makanya saya dapat pengalaman yang nah sekarang mungkin itu dari segi tradingnya ya, mengalami loss juga, baik juga mungkin mengalami loss ya. Banyak. Nah, kalau untuk masalah loss itu di dalam trading ini memang hal yang biasa ya, hal yang lumrah, hal yang umum. Hanya di sini kita bukan untuk menghindari loss ya kalau di trading, cuman bagaimana caranya kita berusaha meminimalisir loss dan bagaimana cara mungkin bisa untuk mengembalikan balance kita ketika kita loss kan. Ya mungkin teman-teman di luar sana juga macam motivasi lah. Nah, selama 3-4 bulan ini motivasinya apa sih untuk bisa mempertahankan tetap menjalankan di B188? Saya motivasinya supaya sampai sekarang bertahan tuh kita jangan malu untuk bertanya, Pak. Jadi tiap ke upline kita nanya ini harusnya bagaimana supaya bagus, kok bisa lo seperti apa. Ya, jadi intinya belajar dan belajar terus. Alhamdulillah sampai sekarang bisa bertahan. Alhamdulillah ya semuanya juga berdasarkan pengalaman. Ya untuk Pak Rosendi nih, dan alhamdulillah sosok Pak Rosendi bisa bertahan di B188, padahal ya termasuk Pak Aep udah punya penghasilan bulanan ya, tapi bisa bertahan dan ingin mempertahankan B188. Alasannya Pak Aep ya alhamdulillah udah kita dengar semuanya gitu kan ya. Jadi kita ingin selalu bisa dan ingin selalu mencari rasa penasaran mungkin Pak Aep ya. Penasaran karena kenapa? Karena di luar sana di B188 di orang-orang ya, kita kan istilahnya bukan hanya di Indonesia ya. Alhamdulillah jaringan saya sendiri udah Rusia, Malaysia, Hong Kong ya. Karena orang-orang di luar sana bisa pada profit. Kenapa kita tidak? Nah, berarti kan di situ ada potensi untuk kita mencari menggali ilmunya. Nah, untuk Pak Rosendi ini gimana nih? Kedepannya ini harapan kedepannya. Jadi kita belajar dari loss itu kita bisa kenapa loss gitu, yang korban loss tapi kita bisa jadi bikin settingan gitu. Betul berdasarkan pengalaman ya. Minimalisir kos lagi. Alhamdulillah sekarang udah bisa lah pengalaman kos itu. Alhamdulillah udah mulai profit terus udah mulai menjelang konsisten ya, walaupun kecil-kecil gitu ya. Dan intinya yang terpenting kita di sini satu mungkin harus punya manajemen ya, khususnya manajemen dari
pola pikir dan mental emosional kita yang harus dimanage itu lebihnya ke arah sana gitu. Karena berdasarkan pengalaman saya pikir bukan trader di B188 ini bukan tidak pernah profit, enggak. Bukan tidak pernah profit, tapi tidak pernah ada kepuasan, gitu kan. Nah, karena kenapa? Saya yakin mereka itu pernah mengalami profit 10% ke atas, bahkan ratusan persen. Cuma karena tidak ada kepuasan, akhirnya mereka bablas lagi, kan? Karena setiap orang yang konsultasi ke saya maupun via by phone, via channel YouTube, via WA, ketika saya balikan, apakah Anda pernah profit? Pernah, gitu kan? Berarti kan bukan susah profit di B188-nya ya? Ya, betul. Nah, jadi bagaimana cara kita mengolah pola pikir kita, gitu kan? Jadi emosional kita yang perlu disetting. Jadi saya selalu menyarankan juga atau memberikan wejangan kepada semua orang yang konsultasi, itu sebenarnya kita ini bukan perlu settingan yang bagus untuk saat ini, betul nggak? Karena semua settingan yang dari master-master yang udah di-share di YouTube itu kan ya, mungkin dari master-master group juga, itu settingan sebenarnya udah pada bagus kan. Nah, cuma permasalahannya yang sering kali saya temukan problemnya itu, mereka ini tidak pernah menemukan settingan mindset yang benar gitu. Jadi emosionalnya yang perlu disetting gitu ya. Jadi emosional kita. Jadi kalau kita udah bisa men-setting emosi kita udah bisa memanage emosi kita, insya Allah untuk profit sekedar 10-30% tidak begitu sulit kan? Tidak begitu sulit gitu kan. Apalagi kita hanya mencari istilahnya profit 1-3%. Gitu. Nah di sini ini sebenarnya untuk 5-10% tidak butuh waktu seharian pun, betul kan? Ya kan? Nah, pengalaman Kang Aib nih untuk mendapatkan profit 10% aja berapa lama sih di B188 sekali trade? 1 menit pun kurang, Pak. Nggak sampai 1 menit, dapat 10%. 10%. Wow, Itu luar biasa. tapi tergantung settingan. Tergantung setting juga. Settingan gitu, pemahaman kita terhadap settingan itu seperti apa gitu. Dan kita berani berspekulasi, insya Allah gitu, dalam 10% iya sebenarnya itu. Jadi kayak bayangkan saja kalau misalkan kita dengan balance 10.000 rupiah, apalagi harga doge sekarang udah naik ya, cukup mahal, lumayan ya kan, dapat 1.000 rupiah juga ya. Itu dalam kurun hitungan detik mungkin ya, nggak nyampe 1 menit gitu kan. Jadi sangat begitu mudahnya aja. Dikarenakan sangat begitu mudahnya kita mencari profit di B188 sehingga banyak orang terlena gitu. Nah ini yang perlu ada landasan dan perlu ada manajemen dari pola pikir mental kita masing-masing. Kang Ai punya berapa? Kalau saya untuk saat ini punya 2. Pak Rosendi? Oh sama 2 ya. Itu dipakai dua-duanya sehari Pak? Enggak, jadi saya pakai satu hari 1. Jadi selama 24 jam pakai bot 1. Nah besoknya nggak dipakai lagi, jadi pakai bot yang satunya lagi. Berarti press botnya 24 jam ya? Ya, soalnya Pak kalau misal pengalaman saya ketika bot itu terus dipakai tiap hari, kita jadi si bot itu seperti lelah gitu, setiap hari refresh. Ya memang bagusnya seperti itu. Pengalaman per hari itu hanya 1 kali bagusnya sebenarnya. Makanya saya menyarankan pada teman-teman setiap start itu ada rehat minimal 2 jam. Misalkan kita sekali start nih main misalkan paling lama 5 menit ya, 5 menit kita untuk mencari profit 30-40%. 5 menit setelah itu kita rehat selama 2 jam. Dan untuk press botnya memang harusnya seperti Kang Aib ya, mungkin Pak Ros ini juga sama seperti itu ya Pak Ros ya. Press botnya harusnya memang 24 jam. Jadi misalnya si botnya ini nggak terlalu lelah. Rencana kedepannya gimana ya? Rencana kedepannya mungkin karena saya bisa dibilang masih belajar, jadi mungkin bakalan terus bertanya kepada master-master gitu ya,
Jadi ketika menerima settingan, saya nggak langsung dimakan mentah-mentah gitu. Diperhitungkan lagi dengan balance kita. Jadi aman nggak kalau dipakai lagi? Jadi dengan kita tahu polanya, pola setting itu seperti apa harus gimana, insya Allah kita bisa ya betul. Dan memang dari loss ini kita nggak usah dibikin bumerang gitu ya. Kalau kita ketemu loss ini justru di situ kita menggali ilmunya. Ya mungkin kalau Kang Ae, Pak Rosendi kalau tidak ketemu loss mungkin nggak mau belajar ya. betul. dan mungkin setiap orang nggak mau kerja nanti. Karena saking mudahnya mungkin. Makanya ketika ada teman-teman bertanya atau apalagi yang meminta settingan yang permanen anti loss, ya saya nggak punya, maaf ya. Nggak ada Pak, nggak ada yang anti loss gitu. Nggak ada ya, nggak ada anti loss ya. Jadi kita memang harus belajar gitu. Berdasarkan dari pengalaman loss itu kita jadi pingin tahu dan akhirnya alhamdulillah tahu kan. Tahu bagaimana cara meminimalisir risiko, bagaimana cara kita merecovery ketinggalan. Kita loss kita jangan anggap jong. Kalau dianggap jong berarti kita nggak bakalan dapat lagi. Kita anggap saja itu investasi sebuah ilmu buat kita, sehingga kita pingin tahu cara untuk mengembalikannya seperti apa. Artikulasi dan karakter isi dalam bot, angka-angkanya kan sudah saya sediakan juga di YouTube ya, mungkin sudah dibuka juga ya Lihat semua di channelnya Pak De. Tinggal kita bagaimana menyikapinya mungkin ya. Betul. Gitu aja. Dan insya Allah kalau misalkan kita bisa di situ kedepannya juga saya akan lebih membuat lagi wawasannya apa artinya dari satu persatunya. Kalau di situ kan saya membahas semuanya ya, dari mulai chain background, TC sampai ke bawahnya dibahas semuanya. Mungkin untuk kedepannya saya akan mereview, akan membuka lebih detail lagi satu persatu. Mungkin dari satu sesi ini mungkin nanti ada pembahasan chain background gitu ya. Untuk berikutnya kita akan pembahasan TradeCon gitu. Mungkin nanti akan saya jelaskan. Jadi biar lebih gamblang gitu ya. Kalau yang sekarang kan itu semuanya di sini. Hanya pengenalannya gitu. Nantinya mungkin insya Allah nanti akan saya lebih jelaskan lagi satu persatu. Mungkin satu video cuma satu pahaman gitu. Nanti ya. Nah, gitu. Jadi intinya kesimpulannya teman-teman ya di manapun berada, para subscribernya Raja Langit. Jadi intinya di B188 ini bukan sulit untuk mencari profit, tapi sulit untuk memenuhi emosional kita. Jadi lebih ke psikolog kan ya. Betul. Lebih ke psikolog. Makanya saran saya untuk teman-teman semuanya, baik yang sharing datang ke tempat saya. Jadi kalau kita punya modal itu harus dibagi 3. Harus dibagi 3. Bagaimana caranya membagi 3? Misalkan Anda punya 10.000 doge, maka dari 10.000 doge itu dibagi 2 dulu menjadi 50-50 gitu. Dari 50-50 tersebut dibagi 2 lagi menjadi 25-25. Nah, untuk lebih nyaman lagi, makanya yang 5.000 itu lebih baik pertama awal kita main bisa 1.000 atau 2.000 gitu. Karena kenapa? Kita untuk mendapatkan acuannya 10% dari 10.000 kan. 10% dari 10.000 berarti kalau kita main dari 2.000 itu dapat usahakan kita harus mendapat profit 1.000 kan. Sekali main gitu kan. Nah, kenapa harus seperti itu? Ketika kita mengalami loss di angka 2.000 di pertama, kita bisa merecovery-nya dengan yang 3.000 kan. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita bukan mengharapkan loss ya, tapi kan kita harus jaga-jaga ya. Semoga kita dan yang saya alami sekarang ini ya di 2.000 juga kita udah profit gitu kan. Nah, cuman permasalahannya kalau kita tidak punya backup dana, psikologinya beda gitu kan. Beda karena kenapa? Ada unsur ketakutan gitu. Betul nggak? Betul. Sehingga kalau 10.000 kita pasang semua, kita punya dana 10k, terus kita mainkan semuanya 10k. Cenderung di dalam pikiran kita ini, aduh, bagaimana nih kalau loss gitu kan? Nah, ada rasa ketakutan seperti itu. Jadi lebih ke psikolog kita lebih kuat kalau kita ada dana backup. Yang 5.000-nya ini kan dana backup. Dan ketika kita udah mengalami loss di lot pertama yang 2.000 gitu ya,
ketika kita melalui loss pertama, maka kita jangan main di jam tersebut. Gitu. Ya mungkin untuk Pak Rosendi sama Kang Aib juga udah merasakan lah selama 3 bulan ada pengalaman mungkin ya. Kalau kita udah terkena loss dan main di waktu itu juga, kita bukan untung gitu kan. Nah, kebanyakannya kan langsung malah nambah lagi gitu. Nambah lagi lossnya. Makanya saya selalu menyarankan untuk menjaga emosional kita, untuk menjaga psikolog kita tetap tenang, baik kita rehat dulu, ngopi dulu gitu kan ya, santai dulu gitu, karena pekerjaan dulu. Ngopinya juga jangan lupa kopi kunti. Kopi kunti itu kopinya trainer jalan. Jadi biar relax. 2 jam berikutnya baru kita main lagi dengan yang 3.000 supaya tujuannya merecovery yang 2.000. Merecovery yang 2.000 dengan ritme tetap kita maksimal main. Rekomendasi dari saya itu 15 menit maksimal. Maksimal sekali main dalam satu sesi itu 15 menit. Ya kalau kita udah 3 menit, 5 menit udah profit, ya udah jangan dilanjut. Jangan merasa wah udah lagi bagus nih, jangan gitu. Karena kenapa? Karena kita di sini kan mencari profit. Jangan menunggu data merah, jangan menunggu data loss gitu kan ya. Kalau kita memang mencari profit, terkecuali kalau Anda mencari loss. Gitu. Jadi walaupun kita baru main 1 menit, 3 menit, kalau memang udah profit, nah makanya kita harus ada target, harus ada landasan itu. Sekali main misalnya kita dapat 10%, udah 10% ya udah ya alhamdulillah. Untuk teman-teman di mana pun ada, kita di sini sharing dan ini perjumpaan yang kedua kali ya ada. Betul. Ya, kalau para sendiri mungkin agak sering karena kita masih sudah. Untuk teman-teman dimanapun berada, saya sebagai owner Raja Langit, saya welcome terbuka buat Anda semua kapanpun Anda mau datang, mau sharing ke tempat saya. Yang penting jelas agendanya ya. Kita harus dipastikan dulu waktunya ya, karena saya sehari hanya bisa melayani 2-3 orang saja gitu. Karena untuk ngobrol masalah ini nggak bisa rame-rame. Harus relax, lebih santai lagi gitu ya. Kalau rame-rame pemahamannya beda-beda dan nanti pendapatnya pun akan semrawut. Nah jadi silakan yang mau datang, mungkin bincang-bincang kita cukup dulu gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kunjungannya ke markas yang sesederhana ini. Semoga sukses terus, semoga profit terus, Pak Rosendi terus lanjut, terkobar. Semangat 45 ya, karena kalau kita perjuangan insya Allah di desa tetap akan sama kita, gitu ya. Oke, itu dulu cerita kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dari teman-teman yang selalu setia standby menanti video-video dari Raja Langit ya. Jangan lupa klik dulu, share dulu videonya supaya banyak lagi manfaat untuk orang banyak ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.